Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Terus aku merasa ini ada kelanjutan dari reading terakhir yang aku bilang ini agak berat. Tapi bagusnya adalah ini kayak progresinya. Kayak semakin apa ya, terasa lebih ringan, kamu semakin kuat. Terus juga ada hal-hal yang kemudian akan terlihat gitu. Entah itu solusi, entah itu jalan keluar yang kamu cari, bantuan-bantuan support sistem kamu, entah itu dari orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Mari kita bahas ya. Nih, tema besar kamu adalah death gitu, transformasi. Jadi kayak eh, bisa jadi ya yang kayak aku bilang di reading terakhir itu adalah momen dimana perjalanan transformasi kamu dimulai atau kayak sesuatu yang membangun momentum dalam hal transformasi jiwa kamu gitu. Jadi kalau death itu muncul itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan sih, karena perubahan itu, transformasi itu bagian dari perjalanan kita. Karena aku bilang ya, alam tuh selalu berubah, kita bagian dari alam, maka kita pun akan selalu ikut berubah gitu. Cuman kadang, bukan kadang, seringkali manusia itu resisten dengan perubahan. Nah mungkin ini bagian dari apa ya, cara semesta untuk kamu juga terus bertumbuh gitu. Terus yang jadi crossing energinya adalah Nine of Pentacles. Jadi mungkin ya sebagian dari kamu di masa transisi ini atau proses transformasi yang tidak terasa nyaman ini, Nine of Pentacles itu mungkin kamu terasa seperti jalan sendiri, atau orang-orang yang kamu butuhkan kamu pikir harusnya ada gitu nggak ada, entah mereka memang punya problem juga gitu, atau mereka adalah jenisan orang yang ketika kamu sulit justru mereka nggak ada gitu, ketika semua baik-baik aja mereka ada. Nah ini ada orang-orang seperti ini, atau memang kamu menjauh dulu gitu karena kamu fokus, mungkin kamu ingin kembali menstabilkan diri kamu, kembali menenangkan diri kamu dulu, atau semacam kamu mengevaluasi nih dengan momen ini nih, momen transisi, momen goncangan, momen transformasi ini, kamu kayak banyak berefleksi tentang hidup kamu, apa aja yang udah kamu pelajarin, hubungan-hubungan apa aja yang udah kamu lepaskan dan kamu udah belajar apa dari situ. Nah, itu dengan Nine of Pentacles jadi crossing energi kamu. Terus di alam bawah sadar kamu ada Ace of Wands gitu, kayak kamu mau sesuatu momen inspirasi, momen terobosan, momen momen dimana kamu terasa semangat lagi, api kamu keluar lagi gitu. Itu ada di alam bawah sadar kamu. Cuman mungkin untuk saat ini bisa dipahamin ya, kalau ada beberapa dari kamu atau mungkin secara kolektif apinya terasa redup. Itu bisa dipahamin. Gak apa-apa, kamu gak harus selalu on fire gitu. Kadang ada momen kamu nggak on fire, itu nggak apa-apa gitu. Justru aneh kalau kamu terlalu on fire, mungkin kamu terlalu memaksakan diri, atau kamu ingin memenuhi ekspektasi-ekspektasi yang gak masuk akal menurut aku. Karena pasti ada momen-momen di mana manusia itu akan merasa lemah, kayak merasa nggak semangat gitu. Ya, terus yang ada di aspirasi kamu adalah Five of Cups gitu. Dengan ini kayak aku merasa kamu ingin membereskan, skenarionya dua ya, membereskan hal-hal yang masih terasa masih ganjal, yang berhubungan dengan masa lalu, atau ini kayak kamu punya dialog di dalam diri kamu tentang hal-hal gini, seandainya gitu. Seandainya aku nggak begini waktu itu, seandainya aku nggak begitu, seandainya, semacam berandai-andai, berharap memutar kembali waktu, ingin mengubah hal-hal. Memang ada momen-momen kita salah dan kita ingin perbaiki, tapi gimana pun itu tempatnya udah di belakang. Yang bisa kita fokuskan adalah gimana saat ini kita bisa melakukan lebih baik daripada versi diri kita yang sebelumnya. Seperti itu sih menurut aku. Nah, di waktu lampau nih, yang tadi nih aku bilang, Six of Pentacles di waktu lampau gitu. Jadi ini bisa signifikansinya dengan kondisi finansial pekerjaan, dan bisa juga um, apa ya, tadi aku bilang ini kan gambarnya khusus di deck ini tuh mereka lagi piknik ya. Piknik, enjoy gitu dengan orang-orang di gambar ini ya, kalau bisa di zoom. Nah ini tapi waktunya di waktu lampau gitu. Apakah ini orang-orang yang tadinya ada waktu kamu momen-momen happy, momen-momen enjoy, mereka ada sekarang nggak ada, atau memang kamu menarik diri, atau memang ada kondisi finansial tertentu. Nah skenarionya seperti itu ya. Tapi bagusnya nih progresi energinya dari Six of Pentacles jadi Death gitu, bertransformasi jadi Eight of Pentacles. Dengan momen ini kayak kamu banyak fokus ke diri kamu gitu. Mungkin tadinya uh, kamu apa ya, tidak melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Contoh gini,
Contoh aja, misalnya selama ini kamu berpikir, gue mau nulis buku nih, tapi kamu banyak memberi excuse untuk diri kamu. Misalnya, aduh sibuk, aduh gak punya waktu, aduh gue pengen ngurusin teman-teman gue dulu. Nah, sekarang kamu jadi punya waktu nih. Jadi kayak fokusnya ke diri kamu dulu, kamu ngerjain proyek menulis kamu yang selama ini tertunda, entah untuk alasan apa ya. Jadi dengan Eight of Pentacles kamu banyak fokus ke diri kamu, banyak membangun karya kamu yang selama ini kamu abaikan juga. Kamu semakin mengupgrade diri kamu dan itu nantinya akan berkontribusi untuk abundant kamu. Dan juga gini, aku kayak melihat ada di situ kan ada man holding a coin ya. Jadi signifikansinya adalah ini nggak masalah laki-laki atau perempuan, yang jelas support system atau bantuan-bantuan terutama yang berhubungan dengan finansial atau peluang kerja baru, peluang bisnis baru ya. Terus di sini ada kartunya Leo, kita nggak bicara Leo sebagai sosok seseorang, tapi energinya gitu, kayak bersinar gitu. Mungkin ada hal-hal yang baru terlihat ya di bulan Mei ini, atau ini jadi momen kamu untuk bangkit kembali dan bersinar, menyalakan kembali yang tadi api kamu yang sempat redup. Ini kamu keluar lagi gitu, api kamu dan kamu bersinar lagi. Terus di dunia emosi kamu tuh Seven of Cups, kayak kebingungan. Terus mungkin ada banyak pilihan terus jadi bingung, atau beneran kamu lagi kayak berkabut. Kalau memang kayak kamu lagi di titik, gue mau ngapain ya habis ini ya, kayak kedepannya setelah ini apa ya, dan kayak kamu merasa di zona abu-abu juga bisa ya, dengan hidup, dengan apa nih, gue mau ngapain lagi nih sama hidup gue, kayak gue nggak tahu. Itu nggak apa-apa gitu, nggak usah buru-buru, jalanin aja, kayak lakukan apa yang kamu bisa gitu. Nah, kalau misalnya ini aku berdasarkan pengalamannya, kalau misalnya kamu ditunjukin semua jawabannya, kamu bisa overwhelming. Kayak kamu merasa, aduh gak sanggup gitu memproses informasi sebanyak itu gitu ya. Dan juga aku bilang kan energi kosmiknya lagi luar biasa. Jadi energi kamu juga terbatas. Makanya semesta gak langsung tunjukin semuanya untuk kamu pahamin sekarang. Karena mungkin itu juga kesiapan energi kamu gitu. Tubuh kamu juga mungkin agak berat itu untuk memproses itu ya, terutama di pesan kolektif yang sebelumnya aku bilang memproses emosi itu juga butuh tenaga kan. Nah ini konfirmasi buat kamu untuk kamu nggak terlalu keras sama diri kamu ya. Nih di dunia eksternal kamu Five of Pentacles dan Rider, ini kayak aku melihat sebagai bantuan sih, kayak orang yang akan datang, entah kamu kenal atau enggak kenal, orang-orang yang akan datang membantu kamu, terutama tadi jika ada kondisi finansial tertentu, atau goncangan yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis. Terus bisa juga ini orang yang akan apa ya, membuat kamu tidak merasa terlalu sendiri gitu, atau jadi support system kamu di momen kamu transisi ini ya. Kayak yang jadi kekhawatiran kamu adalah Ten of Swords dikonfirmasi sama Coffin, menutup chapter lama kehidupan kamu, kayak keluar, saatnya kamu keluar. Karena gini, lihat itu gambarnya kalau di zoom ya, mungkin ketutup. Jadi itu kan kalau kamu lihat di film ya, kalau film perang pesawat tempur itu ketika dia dalam bahaya, dia akan mencet tombol dan dia akan kelempar dari pesawatnya dan dia kayak pakai terjun payung. Nah ini sama gitu. Jadi kayak ada momen-momen di mana kamu dipaksa keluar karena memang harus keluar gitu. Ketika kamu lebih lama lagi di situ, justru kamu yang apa ya, kondisi kamu gitu yang terdampak. Nah, ini mungkin cara semesta atau memang kamu yang memutuskan untuk mengeluarkan diri dari sebuah situasi, tadinya kayak ketutup gitu jalannya atau kamu nggak bisa lihat, sekarang bisa terlihat. Tadi kan aku bilang ada suatu sinar yang menyinari hal-hal yang mungkin tadinya kamu nggak paham atau kamu nggak lihat, atau kamu memang perlu dibawa ke momen-momen tertentu supaya kamu lihat dulu ya. Signifikansinya ini ada kayak hubungan-hubungan tertentu, entah keluarga, entah rumah tangga, entah hubungan romantis, di mana ketika hubungan itu tergoncang atau ketika orang-orang itu nggak ada, disitulah kamu belajar untuk menavigasi dunia kamu kembali, belajar lebih kuat, belajar kayak mengupgrade diri kamu. Yang tadi aku bilang di awal, hal-hal yang mungkin tidak akan kamu lakukan jika hal ini tidak terjadi ya, dengan momen kehilangan atau dengan momen-momen dunia kamu terguncang. Lalu ini bisa dipahami reading kamu ditutup dengan Six of Cups. Tapi kayak aku mendapatkan suatu vibe yang positif sih dengan Six of Cups ini. Aku kalau di reading lain aku bilang kayak ada kemungkinan untuk datang kembali, tapi ini lebih kepada kamu melihat memori di belakang. Entahlah itu momen indah yang bisa bikin kamu senyum, entahlah itu momen yang gak indah, tapi kamu
sekarang udah bisa ikhlas, udah bisa memaafkan, dan udah bisa melihat kayak benang merahnya gitu. Kamu udah belajar apa, kenapa kamu bisa ada di situ, membawa kamu kemana setelah itu. Nah, itu udah bisa terlihat semuanya. Ya, ini makanya aku bilang aku merasakan vibe yang positif dengan Six of Cups sebagai penutup reading kamu, dan juga kayak ada rasa apa ya, sebagian sudah merasa ada damai dengan hal-hal yang mungkin terjadi di masa lalu pada waktu itu cukup mengguncang dunia kamu gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.